Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nonton di channel gua. Nah, jadi begini teman-teman. Pada video kali ini gua sebetulnya pengen menjelaskan perpaduan antara Yamaha R25 sama MT25. Kenapa sih Bang lebih pilih R25 ketimbang MT25? Karena ya pengen nyoba sensasi motorsport. Walaupun motor R25 pun tujuannya bukan motor sport pure ya, tapi lebih ke sport touring. Karena dari mulai dari posisi ridingnya, udah gitu posisi jok masih lebih rendah ketimbang tangki. Kalau misalnya motor sport kan udah lebih tinggi ya, sama si stang ini lebih turun sama lebih jauh dari jok. Itu motor sport. Karena beda banget lah, kayak misal kalian pakai Yamaha R15 Fitri, itu hampir mengarah ke situ tuh posisinya. R6 lah kalau misalnya pengen motor sport banget ya, ataupun motor-motor R1 dan sebagainya, itu posisi riding motor sport banget. Kalau misalnya Yamaha R25 Ninja 250 cc lainnya, kecuali CBR, itu masih ke sport touring sih. Karena apa? Posisi ridingnya yang memang lumayan tegak dan nyaman gitu. Tapi kenapa sih Bang lebih pilih R25 ketimbang MT25? Karena memang pada saat itu gua tadinya itu sebelum pakai motor sport ya, gua udah pernah nyoba pakai motor touring. Jadi kalau misalnya gua pilih MT25 lagi, otomatis ya modifannya ya sekitar-kitar itu. Pasang box, tinggiin, apalagi ya, pasang riser. Riser apaan anjir? Pasang tubular kayak gitu kan, pasang toa, jangan dong. Ya begitulah, gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu sebetulnya kalau misalnya gue mau ambil motor sport, tegak kayak motor touring, gue lebih prefer ke Kawasaki Versys 250 sih. Kalau misalnya gue ambil motor touring pada saat itu, cuman karena emang pengen aja beralih ke motor sport, kayaknya enak deh ya kan, jadi pembalap. Karena pada saat itu juga setelah gua ambil Yamaha R25, gua sempat beberapa kali track day, dan sekarang enggak. Kenapa? Udah nggak ada teman. Udah nggak ada waktu, biaya lebih ke sayang duitnya sih. Nantilah mungkin next time kapan-kapan gitu teman-teman. Perbedaan Yamaha R25 dan MT25 ya, kalau misalnya di secara aduh, gue lagi nggak enak badan. Kalau misalnya secara di perawatan, kebersihan, kalian bisa bedain mana user R25, mana user MT25. Kecuali user R25 nya rajin bener. Nah, kalau misalnya yang biasa-biasa aja, user MT25 itu pasti di bagian mesin, blok mesin depan, sama di belakang pokoknya di bagian header knalpot sama mesinnya itu bersih banget. Sedangkan pengguna usernya Yamaha R25 ya begitu adanya ya, susah Pak kalau misalnya kita harus nyikat ketika cuci di situ ya. Soalnya di dalam posisinya, dan kadang tangan juga keserimpet-serimpet besi, jadi lecet-lecet. Gue malesnya nyuci motor sedetail itu tuh kayak gitu. Kalau misalnya itu ya, tangan jadi lecet-lecet dan sebagainya. Seperti itu. Itu perbedaan paling utama yang paling gue pikirin deh. Kenapa ya user MT25 headernya bersih-bersih? Ya karena emang ketika nyuci terjangkau gitu si kotoran itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa lagi gue lebih pilih R25 ketimbang MT25? Walaupun mesinnya sama, setelannya sama, basic mesinnya sama, entah kenapa tenaganya lebih dapat R25 teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ada di perbedaan di rasio gear ataupun apakah mungkin, atau apa ya, speed lebih enak R25 teman-teman. Karena apa? Selain hanya ngandelin tenaga, selain ngandelin performa, untuk speed juga ketika kita speeding lebih enak pakai sama R25. Karena apa? Ada windshield, body firing. Jadi ketika kita speeding itu aerodinamisnya mantep banget sih. Ya sahan pakai pakai helmet ungu anjir. Aduh bangke, si ade lain-lain lah sana mah. Nah begitu teman-teman. Jadi kenapa gua pilih Yamaha R25
tenaganya lebih oke dan lebih aerodinamis. Untuk speedingan lebih enak sih. Tapi jangan salah, ketika udah capek pakai Yamaha R25, gue lebih mikir-mikir lagi, kenapa sih pegel ya? Apa gue rubah convert jadi motor MT25 gitu kan? Tapi ya gue patahkan lagi karena biayanya lumayan besar. Kita harus beli headlamp, harus beli dudukan speedometer, harus beli body kit samping kanan kiri ya kan. Terus harus beli undercoil MT25 dan sebagainya. Kalau stang sih masih bisa pakai yang ini ya, cuman tetap aja pegel ya. Kalau misalnya kita ganti ke stang MT25 pun kita harus beli si risernya atau dudukan stangnya. Walaupun dudukan apa namanya, triple clampnya tetap pakai yang ini karena bisa sih dengan mengandalkan apa ya, risernya cuman ke sini nih satu doang ke stang gitu. Untuk yang ori MT25 kan juga seperti itu gitu. Jadi untuk beli R25 bisa jadi gini juga sih, kalau misalnya udah bosan sama R25 ya kita bisa convert ke MT25 gitu. Secara kita cuman rubah dikit-dikit. Kalau misalnya dari body firing ke naked kan oke lah, nggak terlalu banyak body yang nambah ya kan. Jadi dudukannya juga masih oke-oke aja, pakai yang gitu mungkin nggak terlalu apa ya, bikin body getar. Sedangkan kalau dari motor naked ke firing itu rata-rata getar. Kalau misalnya nggak beres bengkel ya gitu teman-teman. Banyak sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan dari MT25 dan R25. Kalau dari segi MT25 lebih modifnya lebih banyak sih ya kalau untuk MT25. Sedangkan untuk R25 ya modifnya gitu-gitu aja, motor firing. Mau kalian di ala apa namanya, ban buat road race diperkecil bobot ya kan, atau diet bobot pun tetap aja Yamaha R25 tetap jadi motor firing. Sedangkan untuk MT25 kita bisa jadi Sengkuni, bisa jadi ala-ala Vixen, bisa jadi KLX juga, bisa jadi banyak deh. Ini ngapain lagi bapak? Aduh, kagak bantu nyebrang gitu. Aduh, ngapain di situ, cuman nunggu duitnya doang. Aduh. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya MT25 sebenarnya lebih banyak preferensi untuk modifikasi ya, mulai dari Sengkuni, mulai jadi herek, jadi KLX, jadi Vixen bisa. Pakai knalpot FU juga enak loh suaranya. Dan untuk MT25 lebih murah harganya. Karena pada saat gue beli R25 ini harga 38, MT25 itu udah 28 juta. Otomatis bedanya jauh lah. Ya ditambah lagi R25 gua udah modifan full karbon kan dan sebagainya lah. Mungkin sesuai kondisi, sesuai modifikasi juga sih. Weh hampir aja gitu teman-teman. Jadi ya gitu sih, sebenarnya enak-enak aja, masih keren-keren aja kalian pilih MT25 juga. Dan untuk MT25 gua lebih prefer ke MT25 old ya. Sama R25 juga sama sih. Karena apa? Karena gue lebih suka desainnya. Kalau yang R25 MT25 new itu depannya kayak alien ya, gue kurang suka teman-teman. Agak susah kalau mau dipasang biled gitu sih. Karena kalau misalnya MT25 dipasang biled itu keren banget sih menurut gue. Satu gede di tengah kan, jos par jos geng pokoknya. Jadi seperti itu untuk Yamaha R25 ataupun MT25. Sebetulnya penyakitnya juga sama-sama aja, gak ada perbedaan khusus. Mulai dari segi rangka, shock breaker, velg, rangka, arem ya, mesin juga kelistrikan sama-sama aja penyakitnya. Jadi buat kalian yang bingung nih, ataupun kalian lebih suka MT25, ya nggak ada masalah, beli MT25 juga masih keren kok. Suaranya oke ya kan, 2 silindernya keluar, lebih garang, walaupun agak cempreng, susah dapetin knalpot ngebas. Kecuali kalian mau beli knalpot A3S Racing Exhaust yang panjangnya 30 cm, tapi kan berisik walaupun ngebas ya. Gitulah, beda sama Ninja. Tapi ya enak aja suaranya. Sama kalau misal kalian beli MT25 pun masih banyak part modifikasi dari R25 yang PNP, mulai dari lampu remnya, terus underbone, stang, semuanya sih PNP hampir, kecuali body paling ya.
bodi dari tengah ke belakang. Itu pun ada perbedaannya di bagian behel. Sebenarnya R25 juga bisa dipasang behel kalau misal kalian pengen ya, tapi kan lucu jadinya anjing. Ya gitu sih sebetulnya. Jadi kalau misal kalian lebih pilih R25 atau MT25, gua sendiri pilih R25. Kalau misal bosen bisa convert ke MT25. Kalau misalnya udah bosen parah, jual ganti Matic gitu atau mobil ya. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. I'm begging you. So put your love in us, baby. Wadidi, hade. Jangan lupa like dan subscribe.